Puji Tuhan, selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga ingin menyapa seperti setiap pemirsa live streaming dimanapun Anda berada. Bagi saudara yang belum tahu, kita juga memiliki website www.hfc.id ya, sudah bisa lihat lensa firman 3 menitan di situ dan juga khotbah 45 menit. Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah hidup seringkali justru memimpin seseorang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Orang kalau nggak ada masalah sepertinya dia hebat, dia kuat, dia bisa apa aja ya. Tapi begitu ketemu masalah baru sadar, aduh saya ini kok begitu rapuh, begitu lemah. Saudara yang tadi rasa kuat, sehat sekali, begitu sakit rasa aduh takutnya setengah mati ya. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya masalah justru seringkali dipakai Tuhan untuk membawa kita melihat mujizat kemenangan. Dan membuat kita pada akhirnya bergantung secara penuh kepada Tuhan. Dan dengan cara itu sudah kita akan dibuat oleh Tuhan, diproses, dibentuk oleh Tuhan. Untuk kita memiliki kepekaan, kita belajar mendengar suara Tuhan, memberi diri dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, Roh Allah yang begitu ajaib. Hari ini saya ingin menyampaikan kisah mengenai Raja Yosafat yang dikepung saudara secara bersatu sekaligus oleh musuh-musuh dari Bani Amon, Bani Moab, pasukan Meunim. Saudara, dan kisah ini sungguh-sungguh memberikan inspirasi kepada setiap kita bagaimana mengalami pertolongan Tuhan secara unik. Saya memberi tema khotbah saya pada siang ini, led by the God Spirit. Bagaimana kita dipimpin, dituntun oleh Roh Allah sendiri. Dengan cara yang begitu ajaib, tidak masuk akal. Tetapi ketika kita membuka hati kita, hidup kita kepada tuntunan, pimpinan Roh Allah, disitulah kita akan melihat keajaiban-keajaiban tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita duga. Mari kita melihat sudah bagian yang pertama. Saya mulai sudah dengan satu pernyataan bagaimana Tuhan sangat ingin berbicara melalui rohnya. Mari kita melihat itu di ayat 14 sampai ayat 17 dari 2 Tawari pasal 20. Saya membaca demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka, mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan kemudian dengan setia melakukan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dari ayat pertama di dalam 2 Tawari pasal 20, maka kita menjumpai satu situasi yang betul-betul sudah membuat Raja Yosafat sangat ketakutan. Tetapi saudara sekalian, saya mengatakan sudah bahwa ketakutan seringkali saudara jika diresponi secara positif justru membuat kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ketika Raja Yosafat mencari Tuhan, berdoa, berpuasa, bahkan dia bisa menyatukan seluruh bangsa Yehuda, saudara sekalian, untuk setiap keluarga berdiri di hadapan Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, hasilnya luar biasa.
Tuhan bisa memakai siapa saja untuk berbicara, dipakai oleh Tuhan. Sudah di dalam hal ini kita membaca di ayat 14 bagaimana Tuhan memakai seorang nabi bernama Yahaziel. Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya dikatakan dipenuhi oleh Roh Allah memberikan satu nubuatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri-ciri nubuatan harus 3 hal ini disampaikan. Di mana sudah kata-kata yang disampaikan harus membangun, bukan meruntuhkan, bukan menakut-nakuti, membangun. Ciri-ciri nubuatan itu menasehati, bukan mengintimidasi. Saudara ya, bukan memberikan ancaman atau memberi kutukan. Ciri-ciri nubuatan menghibur. Itu semua ditulis di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Nubuatan itu membangun, menasehati dan menghibur. Saya pernah saudara mendapat sharing dari jemaat suami istri berkata, Bu, saya dihubungi oleh seorang hamba Tuhan punya karunia nubuatan. Mereka berkata bahwa dapat suara dari Tuhan harus datang ke rumahnya untuk berdoa memberkati rumahnya. Wah, senang sekali nih suami istri ini lalu terima hamba Tuhan ngobrol-ngobrol lihat rumahnya. Wah, bagus banget nih rumahnya. Ngobrol didoain, bagus doanya sudah ya. Tuhan mau begini udah sharing-sharing lalu kemudian akhirnya sudah mereka, ayo kita berdoa lagi. Doa lalu dia mulai bernubuat. Bagaimana Tuhan akan pakai suami istri ini saudara untuk bisa membiayai seluruh pengerjaan gereja yang sedang dibangunnya. Wah, ujung-ujungnya uang saudara ya. Bapak Ibu Saudara, lalu dia setelah doa dia berkata itu suara Tuhan. Tuhan, saya melihat di dalam pembangunan itu Tuhan bekerja luar biasa dan Tuhan pakai Bapak Ibu untuk membiayai seluruh pengerjaan gereja Tuhan. Langsung udah ya. Untung sudah masih sempat tanya sama saya. Rupanya bukan cuma hanya suami istri ini aja yang didatangi. Ada suami istri yang lain. Ya, saudara, itu sebabnya jika sudah mendapatkan hal-hal seperti ini, sudah sebagai jemaat harus report, harus memberitahu. Ya, paling tidak supaya gembala, pembina saudara itu bisa memberi arahan. Jangan merasa takut, waduh ini gimana ini suara Tuhan. Nanti kalau ada apa-apa gak dituruti gimana. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kalau itu memang dari Tuhan, Tuhan akan pakai seseorang. Tidak usah yang membutuhkan itu sampai ngomong terlalu jelas. Ya, kamu harus memberi persepuluhan kepada saya. Itu Tuhan bicara, wah. Itu namanya vulgar. Betul tidak saudara ya? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara semua nubuatan harus diuji. Kita tidak meremehkan nubuatan tapi harus diuji. Harus membangun, harus menasehati, menghibur. Jika ada satu keraguan kok ujung-ujungnya kayak begini sih. Habis itu minta datang lagi. Waduh kali itu saya tolak udah Bu. Saya dengar bukan hanya dari sepasang suami istri ini. Saya dengar dari yang lain-lain juga. Itu sebabnya kami sangat berhati-hati. Apalagi kalau dengar, waduh ini nubuat nih, karunia nubuat ya. Saudara, jika tidak disertai hidup yang benar, hidup takut Tuhan. Akhirnya sangat gampang sekali membawa nama Tuhan demi keuntungan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah ini kita membaca bagaimana nabi yang dipakai Tuhan ini saudara memberikan satu perkataan Tuhan yang sangat menguatkan. Yang pertama dia berkata jangan takut, jangan terkejut. Ya, seperti yang tadi saya katakan saudara, jika ketakutan ini diresponi secara positif, itu akan membawa seseorang mendekat kepada Tuhan. Sungguh saudara hatinya hancur, merasa enggak berdaya, mencari Tuhan, berdoa, bahkan berpuasa. Saudara, contoh lain saya ambil adalah apa yang dilakukan oleh orang Nineve ini luar biasa. Walaupun pada awalnya Yunus tidak taat, tapi akhirnya setelah masuk ke mulut ikannya, perut ikan yang besar, sudah disitulah dia bertobat. Dia berkata, ya Tuhan udahlah Tuhan kalau mau utus saya untuk menyampaikan berita kepada orang Nineve, saya mau. Sebetulnya alasan Yunus gak mau dikirim ke Nineve, sebab Yunus itu tahu Tuhan itu maha kasih. Bangsa Nineve ini bangsa yang sangat jahat, kejam dan suka menganiaya dan membuat orang Israel menderita.
Itu sebabnya Yunus khawatir sudah. Kalau sampai orang Nineve ini bertobat, waduh nggak jadi dihukum, rugi dong. Itu sudah alasan Yunus. Dan sudah sekalian pada akhirnya ketika dia betul-betul masuk ke kota Nineve yang dikatakan besarnya sehari perjalanan jauhnya. Saudara yang mau membaca bisa lihat dalam Yunus pasal 3 ayat 4 sampai 10. Di mana kemudian Yunus mulai meneriakkan 40 hari lagi Nineve akan ditunggang balikan. Bapak Ibu Saudara, orang Nineve ini orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang kafir. Tapi begitu mendengar peringatan ini mereka menjadi takut. Lalu mengambil keputusan sudah mereka menjadi percaya kepada Allah, mengumumkan berpuasa, baik orang dewasa, anak-anak mengenakan kain kabung. Raja pun waktu mendengar itu dia turun dari singgasananya, ditanggalkannya jubah kebesarannya, diselubungkan kain kabung, duduk di atas abu. Ya, raja tidak berkata, oh saya akan raja, kamu aja ya rakyat tentara semua puasa, saya akan raja ya kamu aja ya. Tidak, ini luar biasa. Satu model sudah yang bisa dijadikan contoh. Dan atas perintah raja dan para pembesarnya, sampai di Nineve diperintahkan manusia, ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Bayangkan, kita tidak pernah membaca situasi ini ditulis saudara, kecuali di Nineve. Haruslah semua manusia, ternak berselubung kain kabung, berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara Bapak Ibu hari-hari ini sedang mengalami masalah yang sulit sekali, sudah nggak bisa melepaskan diri secara pribadi dari dosa tertentu, atau saudara menghadapi punya anak atau suami, istri, atau menghadapi masalah pekerjaan, ekonomi, atau sakit penyakit, atau apa saja situasi yang membuat saudara desperate, putus asa, ketakutan yang luar biasa. Apakah saudara sungguh sudah mencari Tuhan dengan segenap hati? Berdoa, berpuasa, merendahkan diri sungguh-sungguh. Saudara, dan saya melihat bagaimana Tuhan tidak berkata, kamu orang Nineve jahat sekali. Nggak bisa, ini udah lagi susah begini, kamu cari muka saya ya. Tidak loh saudara. Allah bukan manusia. Allah itu sabarnya sangat panjang. Amin. Kasihnya begitu luas. Firman Tuhan berkata sudah di dalam Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, perbuatan orang Nineve yang merendahkan diri, mereka takut dihukum, mereka datang mencari Tuhan, mereka berkabung, mereka berpuasa. Saudara, ketika Tuhan melihat mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Luar biasa. Sebaliknya saudara, jika ketakutan itu diresponi secara negatif, itu akan membuat saudara jauh dari Tuhan. Masalah yang sama, saudara, jika Yosafat ketika diserang Bani Amon, Moab, Meunim, dia menjadi takut. Lalu kemudian saudara, dia tidak mencari Tuhan, tapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Pasti dia akan alami kehancuran. Saudara, di akhir kehidupan Yosafat sayang sekali. Dia tidak memelihara imannya. Kalau saudara baca pada masa akhir, mari kita melihat bagaimana dia takut saudara sekalian. Tidak memiliki satu kesejahteraan. Itu sebabnya dia kompromi. Dia bersekutu sudah dengan Raja Israel yang fasik, yang tidak takut Tuhan. Dan akhirnya sudah dia mengalami satu kehidupan yang ditinggalkan. Coba kita lihat 2 Tawari pasal 20 ayat 35 sampai 37. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel yang fasik perbuatannya. Raja yang sama saudara, yang kita baca bagaimana ketika dia takut dia mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa dan melihat pertolongan yang ajaib. Tetapi di akhir hidupnya saudara sekalian, dikatakan dia kemudian bersekutu dengan Raja Israel yang fasik perbuatannya.
Dia bersekutu dengan Ahazia membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa, ini hamba Tuhan, dipenuhi roh Allah bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat berlayar ke Tarsis. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi jawaban. Kenapa seringkali kita melihat ada hamba-hamba Tuhan dipakai luar biasa di masa lalu, luar biasa. Tetapi ketika tidak memelihara imannya, tidak memelihara hubungannya, pergaulannya dengan Tuhan. Seperti Raja Yosafat. Saudara, di akhir hidup dia bersekutu dengan Raja Israel yang fasik. Sehingga tidak akan ada lagi perlindungan. Mengalami kejatuhan. Kisah yang sangat menyedihkan. Bisa terjadi dialami oleh saudara, oleh siapapun. Jika kita sungguh-sungguh sudah tidak memelihara kehidupan kita. Kita membaca contoh lain yang dialami Raja Saul. Saudara sekalian, awalnya dia sangat sayang kepada Daud. Yang disertai Tuhan luar biasa mengalahkan Goliat. Tetapi ketika dia mendengar orang lebih berpihak kepada Daud. Dia menerima pujian lebih hebat dari dirinya. Dia takut. Tahta raja akan jatuh ke Daud. Jiwanya kecil sekali. Itu sebabnya ketakutan itu membuat Saul akhirnya, saudara, tidak lagi fokus kepada panggilannya sebagai raja untuk memerintah bangsa Israel yang besar. Tapi fokus hanya kepada satu orang, yaitu fokus hanya kepada Daud, bagaimana membunuh Daud. Saudara, dan kita membaca akhir hidup Saul yang sangat tragis. Dia membunuh dirinya sendiri. Seorang wanita satu kali datang kepada saya, dia punya anak 4. Dia berkata, Bu, saya punya masalah berat sekali. Dia kurus, dia penyakit juga, kena penyakit. Saya bilang, kenapa? Suami saya kena narkoba, dia kalau datang cuma minta uang. Dia ngedrugs, dia juga punya simpenan. Aduh, hidup kami hancur. Saya sebel, saya hancur, Bu. Saya kepingin bercerai. Saya bilang, ibu punya anak berapa? Punya anak 4. Ibu punya pekerjaan, aduh Bu, sekarang saya nggak bisa fokus sama pekerjaan. Belum lagi saya sakit, saya benci, saya udah mau cerai. Saya bilang, Bu, satu-satu masalah itu. Ya, saya bilang begini, sekarang ibu merasa nggak bisa selesaikan masalah dengan suami yang ngedrugs, yang punya simpenan, yang nggak bisa kasih uang malah grogotin terus uang. Udah, saya bilang, anggap saja ibu punya suami, tapi kayak nggak punya suami. Maksudnya nggak usah diurusin. Udah aja serahkan suami kepada Tuhan. Selama ini ibu fokus terus kan sama suami. Iya Bu, saya sebel, jengkel, mangkel. Ya itu. Karena ibu terus fokus sama masalah. Sampai ibu tidak bisa melihat bahwa di depan mata ibu ini ada sesuatu yang harus dikerjakan lebih penting. Ibu punya 4 anak. Anak yang harus dihidupi, harus sekolah, harus punya masa depan. Karena ibu hanya fokus kepada suami ini nih, ya itu. Ibu pun kena sakit sekarang, kerja nggak bisa fokus. Saya mesti bagaimana? Serahkan suami sama Tuhan. Ada, anggap kayak tidak ada lebih dulu. Dekatkan diri kepada Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Iya Bu, saya mulai males ke gereja gini-gini, rasanya doa saya udah nggak ada gunanya. Ya itu, karena ibu doa pun hanya fokus suami terus masalah. Serahkan. Ibu fokus sama Tuhan, dekatkan diri. Fokus sama anak-anak ini, besarkan. Kerja dengan sungguh-sungguh. Gitu ya Bu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ibu ini hanya fokus kepada masalah, itu sama seperti Saul yang hanya fokus kepada Daud terus. Padahal dia dipercaya oleh Tuhan bangsa yang begitu besar untuk dipimpinnya. Dia lupa udah semuanya. Dia hanya ngejerin Daud terus sampai bawa 3.000 pasukan sudah hanya supaya Daud ini saudara bisa dibunuh. Hati-hati Bapak Ibu. Masalah bisa membuat kita dekat. Tapi masalah bisa membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan hancur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat belajar dari Yosafat. Ketakutan yang diresponi secara positif. Membuat dia saudara sekalian mencari Tuhan, mendengar Tuhan berbicara. Jangan takut. Saudara sekalian, dia juga mendengar bagaimana Tuhan berjanji. Tuhan yang akan berperang, bukan kita, bukan dia. Walaupun lawannya jauh lebih besar, walaupun lawannya jauh lebih kuat.
Tapi Tuhan berjanji akan menyertai, memberikan kemenangan. Contoh yang lain, kita pernah membaca kisah tentang bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah 4 generasi ada di Mesir, menjadi budak, tidak punya hak, tidak punya kebebasan, setiap hari kerja rodi. Bahkan anak laki yang dilahirkan pun harus dibuang ke Sungai Nil. Bangsa ini berteriak, berseru, sampai Tuhan memakai Musa untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Kurang lebih ada 2,5 juta sampai 3 juta orang. Dihitung karena sudah firman Tuhan mencatat ada 600.000 laki-laki saja. Ditambah kalau mereka bawa istri, bawa anak. Belum lagi ada bangsa-bangsa lain yang ikut. Diperkirakan ada 2,5 juta sampai 3 juta orang yang ikut. Bayangkan. Saya nggak pernah mendengar sudah ada jemaat sebesar ini. Dibawa oleh Musa ke padang gurun. Bagaimana mereka bisa makan, mereka bisa minum. Disitulah perjalanan iman dimulai. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka harus percaya iman adalah melihat Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan mata. Amin. Memegang tangan Tuhan yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi kita percaya. Itulah iman. Tetapi saudara, begitu mereka baru saja keluar dari Mesir, di depan mereka ada laut Teberau yang sangat luas. Musa diberi perintah oleh Tuhan supaya bangsa ini harus berhenti, jangan teruskan perjalanan. Dan ketika mereka berhenti, sudah beberapa saat mereka mendengar deru pasukan kuda banyak sekali. Ketika mereka lihat ke belakang, waduh, pasukan Mesir mengejar mereka. Ketakutan yang luar biasa. 3 juta orang mau kemana ini? Nggak bawa senjata. Bapak Ibu Saudara, di depan itu ada laut Teberau. Bangsa ini marah besar. Nah, mereka berkata, oh gini ya, kamu mau membawa kami ini mati untuk kuburan gratis ini ya, di laut yang luas ini. Saudara, mereka bersungut-sungut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Dia berlutut, dia berdoa, dia menyerahkan semua masalah ini kepada Tuhan. Dan inilah jawaban Tuhan. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Luar biasa. Ini Tuhan yang kita punya, saudara. Ketika kita menghadapi situasi yang rasanya gak mungkin kita bisa selesaikan. Kita menghadapi saudara orang yang begitu jahat, orang yang begitu kuat. Mungkin pakai berbagai macam cara. Pakai santet, pakai klinik lah, pakai orang-orang preman-preman. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Amin. Inilah yang dilakukan oleh Musa ketika dia bersujud. Tuhan berkata, bangun. Aku akan melakukan sesuatu yang besar. Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, luar biasa. Siapa yang menyangka kalau Tuhan membuat satu peristiwa yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah bisa dilakukan oleh satu manusia di dunia ini. Yaitu Tuhan yang membelah laut Teberau ini. Sehingga bangsa ini disuruh berjalan di atas, di tengah-tengah lautan yang sudah dikeringkan. Inilah mujizat Tuhan. Saya mendengar kesaksian seorang pengusaha, saudara, yang membuat iman saya semakin kuat. Dia berkata, saya pernah waktu liburan, lebaran, saya pergi bersama dengan keluarga. Aduh, banyak barang-barang, tapi gimana ini ya, kami tinggal di luar pulau, nggak ada bank, deposit nggak ada. Ya udah, kita berdoa aja, Tuhan tutup bungkus, pagari, bentengi, Tuhan kirim malaikat, tempat ini tutup bungkus kuasa darah Kristus. Kami pergi selama kurang lebih 10 hari. Waktu kami datang, aduh, kami kaget sekali. Di depan pintu ini ada 4 perampok. Aduh, di situ ada televisi, ada komputer, ada emas, ada arloji, ada duit banyak. Tapi mereka ketakutan, gemeter. Begitu lihat ini saudara bapak ini, waduh, mereka sampai sembah-sembah. Aduh, Pak, ampun, Pak, ampun. Loh, ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Aduh, ampun, Pak. Kami udah 3 hari ini di sini, Pak, merampok. Aduh, kita sih
lewat masuk itu lewat atas gampang sekali. Kami ambili semua, kami tahu Bapak nggak ada ini. Wah kita udah seneng-seneng ini. Tapi heran setelah dikumpulin semua mau keluar. Rumah ini nggak ada pintunya, bingung. Tembok semua, mau ke atas tangga nggak ada. Lu tadi padahal ada tangga, rumah ini lu ada tingkatnya. Aduh mau bobol atap nggak bisa. Semua rumahnya tembok. Bayangin, Tuhan bisa buat kayak begitu. Ada pintu tapi mata mereka ditutup oleh Tuhan. Ini artinya Tuhan berperang bagi kita. Waduh sudah ini Bapak pengusaha penginjil. Oh ya itu Tuhan saya tuh Yesus Kristus. Diinjili dulu makanya kamu gini ya. Iya Pak udah Pak ampun Pak kami mau bertobat. Kasih cepeceng. Sudah itu ya. Wah Bapak Ibu Saudara ini seperti yang kayaknya gak masuk akal. Inilah Tuhan berperang ganti kita. Amin. Itu sebabnya sudah jangan sepelekan, berdoa, berpuasa. Ada hal yang kita nggak bisa terobos. Saudara bisa terobos lewat doa dan puasa. Sudah berdoa, berpuasa nggak terterobos. Saudara percaya Tuhan kalau tutup pintu ada pintu lain yang terbuka. Amin. Tuhan punya rencana lain. Itu hal yang pertama sudah kita bisa lihat. Bagaimana Tuhan ingin sekali berbicara melalui rohnya. Memberi kekuatan dan juga yang kedua memberi tuntunan. Saudara Tuhan kalau berbicara itu bisa detail, bisa spesifik, bisa. Tapi gak selalu bisa, saya katakan bisa itu tidak selalu. Coba kita lihat bagaimana saudara roh Allah berbicara begitu spesifik di ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka, mereka akan mendaki pendakian Sis, kamu akan mendapati mereka di ujung lembah. Rinci sekali, detail, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini kamu gak akan bertempur, kamu berdiri aja, kamu akan melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Waduh, so detail. Allah bisa saudara bekerja kalau dia mau, dia bisa memberitahu jalan ini, belok abis ini melakukan apa. Contoh lain sudah bisa lihat bagaimana di dalam Kisah Rasul pasal 10. Ketika Tuhan sudah sekalian menjawab doa seorang yang bukan Yahudi. Nama orang itu adalah Cornelius. Dia dikatakan seorang yang saleh. Dia bisa memimpin seisi rumahnya. Hidupnya takut akan Tuhan. Memberi banyak sedekah, enggak medit, murah hati. Sudah saya lihat bagaimana orang yang baik dalam hidup ini. Walaupun saudara dia dilahirkan bukan Kristen, tidak percaya Yesus, pasti diberi kesempatan. Untuk akhirnya dia berjumpa dengan kebenaran. Amin. Ini saya lihat ambil dari contoh Cornelius. Dia senantiasa berdoa walaupun dia tidak tahu doa itu Allah yang benar yang mana. Tapi dikatakan sudah pada suatu kali ketika dia sedang berdoa, dia didatangi malaikat Tuhan. Diberikan perintah Cornelius, kirimlah satu prajurit ditemani dengan 2 orang. Suruhlah untuk menjemput seorang yang sedang tinggal di rumah Simon penyamak kulit di Yope. Jelas sekali Yope itu nama sebuah kota di dekat Kaisarea, ya, di dekat Haifa. Ya, kalau saudara ke Israel pasti dibawa ke sana. Nama orang yang nanti akan dijemput adalah Petrus. Waduh, apanya enggak detail. Langsung saudara suruh kirim. Ya, setelah sehari perjalanan mau sampai, Tuhan kasih konfirmasi kepada orang yang bersangkutan Petrus. Petrus lagi berdoa di rumah Simon si penyamak kulit. Tiba-tiba dia mendapat satu penglihatan. Dia lihat ada kain segi 4 isinya binatang macam-macam yang haram-haram. Ya mungkin babi, kepiting, wah macam-macam udang, lele, mungkin ya makanan yang orang Yahudi gak boleh makan. Terus dengar suara, ayo kamu makan. Enggak Tuhan, aku belum pernah makan sesuatu yang haram kayak begini. Sampai 3 kali. Lalu terangkatlah kain isi binatang-binatang itu. Waktu dia sedang bingung, apa sih arti penglihatan yang sudah dilihatnya? Tiba-tiba saudara orang mengetuk pintu. Ya, dan berkata ada yang cari Pak Petrus. Oh ya, lalu Tuhan berbicara. Kamu akan pergi. Turunlah ke bawah, berangkatlah bersama dengan mereka. Jangan bimbang. Sebab aku yang sudah menyuruh mereka kemari. Wah, jadi Tuhan bicara ke Cornelius. Tuhan bicara juga ke Petrus, nyambung. Amin. Ini sudah konfirmasi suara Tuhan yang betul. Jangan seperti yang dilakukan
Beberapa orang dulu saudara waktu saya masih umur belasan tahun, ya ada pria-pria mendekati saya, mereka lihat, saya ini rohani. Saya dari remaja kan udah melayani Tuhan, begitu masuk mahasiswa saya juga melayani Tuhan. Jadi mereka berkata, Agnes, saya dapat mimpi, dapat suara dari Tuhan. Ya apa mimpinya? Katanya, kata Tuhan, kamu jodoh saya, kamu akan jadi istri saya. Dalam mimpi saya lihat, kamu pakai baju pengantin cantik sekali. Saya lu yang jadi suaminya. Oh ya? Saya bilang, gak apa-apa. Kalau memang betul saya nanti dikasih mimpi juga. Saya bilang, lo enak kok cuma dia yang mimpi? Masa saya mau sama dia hanya gara-gara dia yang dapat, saya gak dapat apa-apa. Betul gak saudara? Kalau itu memang adalah nubuatan, rencana Tuhan, pasti dua-duanya. Saudara, itu juga yang saudara menjadi kesaksian kenapa saya harus menikah. Saudara yang belum pernah baca buku saya harus baca buku saya, The Messenger ya. Sudah 5.000 buku terjual, ini cetakan yang baru dengan sampul yang baru. Kalau saudara belum baca, wajib baca ya. Ini isinya nggak berat, kesaksian kehidupan saya bagaimana sampai saya menikah dengan Pak Hani ya. Bapak Ibu Saudara, padahal saya siap nggak kawin. Waktu saya dipanggil Tuhan, saya bilang Tuhan saya siap. Bahkan kalau Tuhan mau saya nggak menikah, saya siap. Beneran saya ngomong kayak begitu. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Itu sebabnya bagaimana secara detail. Saya merasa bagaimana ketika saya menikah itu detail sekali. Ketika tahun 94 akhir saudara saya pulang dari pelayanan, saya dengar suara Tuhan jelas sekali ini di hati saya. Agnes, next year you will get married. Hah? Tahun depan menikah. Nikah sama siapa? Itu pertanyaan saya sudah ya. Sebab saya gak punya pacar. Yang naksir banyak. Tapi gak ada yang nyantol satu juga. Ya, jadi saya sama siapa? Lalu disitulah saya minta tanda. Nanti rinciannya sudah baca di sini. Dan heran semua tanda itu Tuhan genapi kepada suami yang sekarang ini. Pak Hani Layantara. Waktu saya tahu loh kok dia sih. Aduh gak cocok ini. Tapi ya apa ini ya. Sudah minta kok ini. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang meneguhkan, mengkonfirmasi terus dan terus. Sampai saya tidak ragu dan tidak bimbang lagi. Amin. Saudara ada perempuan-perempuan yang berkata, saya mau kayak si Agnes Oh ya, kamu waktunya banyak. Kalau saya dari udah remaja, udah keliling terus. Tuhan tahu waktu saya gak banyak. Gak ada waktu pacaran, gak cocok, pedot, gak ada itu. Pacaran saya pun jarak jauh. Saya di Bandung keliling-keliling, Bapak di Surabaya. Betul gak sudah? Cuma sekali-sekali aja ketemu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bisa berbicara detail. Amin. Dia Allah yang hidup. Sudah bagaimana kemudian Cornelius didatangi oleh Petrus, Roh Allah turun, Roh Kudus turun sementara mereka lagi dengar khotbahnya Petrus. Mereka kepenuhan Roh Kudus berbicara dengan bahasa roh. Wah, itu yang luar biasa. Petrus bilang, dulu saya nggak tahu, saya pikir Injil ini hanya untuk orang Yahudi, tapi ternyata bangsa lain Tuhan tidak membedakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tuntunan Roh Kudus. Kalau kita sungguh membuka hati kita, empowered by the Holy Spirit. Kita mau dikuasai, dikendalikan Roh Kudus. Dia senang berbicara melalui rohnya. Amin saudara. Sekarang mari kita melihat yang kedua. Bagaimana saudara kalau dia sudah berbicara, dia menantikan respon kita. Tuhan menantikan respon yang benar. Mari kita membaca ayat 18 sampai ayat 20. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Luar biasa.
Saudara, seringkali kenapa saudara udah dengar suara Tuhan, Tuhan kasih peneguhan, Tuhan berbicara sudah mungkin melalui hamba Tuhan, atau melalui teman saudara, atau melalui siapapun. Saya pernah diteguhkan saudara waktu saya masih menjadi seorang penginjil. Saya peristiwa, nggak kebetulan saya kemarin baru dari Kupang ya, itu peristiwa terjadi lama di Kupang. Sudah waktu saya KKR, orang-orang dari daerah Kupang, dari Zoe, dari Kapan, dari mana-mana datang saudara. Mereka jalan kaki. Saya satu kamar dengan seorang hamba Tuhan dari daerah. Bapak Ibu saya dikuatkan, diteguhkan bagaimana Tuhan pakai hamba Tuhan yang biasa ini. Bapak Ibu saudara, waktu saya selesai mandi, saya dengar ada orang menyembah Tuhan pakai bahasa Mandarin. Bayangin, saya sampai tertegun. Wih, orang Kupang saudara ya, ini orang Kupang asli nih. Rambutnya berintik-berintik gitu. Waduh, kok bisa bahasa Mandarin, hebat sekali. Saya pernah les All Nien Ci sampai kelas 2. Jadi ada ngerti sedikit-sedikit, yang lain ada yang gak ngerti. Fasih sekali. Habis dia selesai, saya bilang, Ibu hebat sekali. Belajar bahasa Koi di mana? Nggak Ibu Agnes, saya gak bisa bahasa Koi. Saya lu dari desa. Loh, tadi Ibu lu ngomong lama sekali. Iya, orang bilang saya kalau bahasa roh suka bahasa Mandarin. Nggak tahu, saya nggak belajar. Waduh, saya dikuatkan. Saya bilang, Bu coba Bu doain saya. Dia mendoakan saya. Keluar lagi bahasa Mandarinnya. Wah, luar biasa. Bagaimana Tuhan meneguhkan, menguatkan. Tinggal kita meresponinya. Amin, saudara. Saya khotbah, saya masih muda, penuh dengan kegentaran, ketakutan. Tapi Tuhan tahu ketidakberdayaan saya. Tuhan pakai anak-anak kecil itu dari daerah Zoe. Dia bilang, hai ibu jangan takut. Saya melihat ketika ibu maju ke depan ada 2 malaikat besar ikut maju. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Ketika ibu sedang berkhotbah, satu begini tangannya. Yang satu begini tangannya. Wah, selama ibu khotbah. Namanya juga malaikat, gak capek kan? Kalau orang gini terus ya capek. Saudara sekalian, tetapi ketika ibu menuntun orang maju ke depan altar call, itu malaikat tangannya enggak lagi ke ibu ke sana. Waduh, anak-anak kecil Tuhan bisa pakai, meneguhkan, itu membuat saya yakin saudara, bahwa saya adalah messenger, adalah pemberita yang Tuhan sungguh-sungguh utus. Saya sejak saat itu enggak gentar, enggak takut lagi. Amin. Roh Allah bisa memakai siapa saja. Yang paling penting adalah sudah kita meresponi pimpinan Tuhan itu dengan rendah hati. Jangan sombong, rendah hati. Inilah yang dilakukan oleh Yosafat. Kalau saudara baca ayat 18 dikatakan, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan menyembah kepadanya. Pemimpin saudara itu harus menjadi model. Apakah itu pemimpin di gereja? Pemimpin dalam keluarga, saudara, suami, ayah seharusnya sudah menjadi panutan model. Istri, anak-anak lihat, aduh nggak usah terus marahi anak. Kamu harus ke gereja, baca Alkitab, ke gereja, jangan telat. Tapi kalau dia telat melulu ya nggak berbunyi kan, nggak ada kekuatannya. Bapak Ibu Saudara, pemimpin menjadi model. Anaknya lihat, oh papa kalau ada masalah dia berdoa, dia berpuasa, dia akan ikut. Saudara, bagaimana kalau pemimpinnya sakit secara rohani, ya? Kepala saudara aja bisa pusing, bisa vertigo, bisa geger otak. Seperti istri yang tadi saya layani, itu sudah kalau saya kasih perumpamaan, suamimu itu lagi drugs, lagi yang lain-lain. Anggap itu kamu punya kepala lagi geger otak. Betul tidak? Masa kalau kamu punya kepala geger otak atau lagi vertigo sakit sekali. Masa kamu mau potong kepalamu? Ini sudah sekalian pernyataan yang saya mau buat. Kalau ada istri gak tahan sama suami, udah mau cerai. Masa gak cocok sama suami, itu kan kepalamu. Masa dipotong kepalanya? Ya diobati dong. Saudara-saudara sekalian, kalau sampai istri-istri di tempat ini, ibu-ibu di tempat ini memiliki suami yang sedang jauh dari Tuhan hidupnya. Istrilah yang harus jadi pemimpin rohani di rumahnya. Amin. Karena ada anak-anak saudara. Jangan ikut susah. Lo suami begini, ya udah saya ikut gedek-gedek. Jangan. Saudara harus berdiri. Nah, papamu kita harus doakan. Ibulah yang harus jadi pemimpin rohani yang menjadi model.
buat anak-anak, buat orang-orang serumah, buat orang-orang sekelilingnya. Raja Yosafat menjadi model yang luar biasa. Dia berdiri sudah di hadapan Tuhan, berdoa, berpuasa, membawa keluarga-keluarga Yehuda datang kepada Tuhan. Sehingga dikatakan saudara, mereka kemudian merendahkan diri, bersujud di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, lalu kemudian kita melihat bagaimana di ayat 19. Tim pujian, Bani Kehat, Bani Korah bangkit menaikkan puji-pujian. Orang memuji Tuhan itu tanda mereka sukacita, punya kemenangan. Ini lagi sedang diancam, mau diserang musuh. Saudara, tapi inilah satu sikap iman. Bagaimana sudah mereka belum lihat kemenangan, tapi mereka sudah bangkit memuji, menaikkan ucapan syukur. Amin, sudah. Dan Raja Yosafat waktu mendengar Bani Kehat, Bani Korah ini bangkit memuji-muji Tuhan. Dia tidak marah, dia berkata, kamu apa-apaan? Kita lu belum maju perang, belum menang, kok sudah nyanyi? Tidak. Tetapi dia sebagai pemimpin rohani meneguhkan. Bekerja sama, saling meneguhkan. Kalau saudara baca di ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu. Kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal di mana mereka meresponi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan percaya mereka. Mazmur 37 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mereka belum lihat kemenangan, tapi mereka sudah percaya, memuji Tuhan, menaikkan pujian, tanda mereka sungguh percaya. Bapak Ibu Saudara, saya kemarin baru pulang dari kota Kupang, ya, menghadiri, menemani suami saya menghadiri pernikahan sepupunya, ya, sepupunya orang Kupang tapi sudah dari kecil tinggal di Sydney di Australia, tapi menikah sama orang Kupang. Jadi pernikahannya di Kupang. Nah, sebelum langsung ke Kupang, Pak Hani bilang, aduh ini kita jauh-jauh, udah kita ambil waktu 2 malam, sekalian pergi ke daerah yang terdekat. Kami memilih pergi ke Labuan Bajo. Saya terus terang baru pertama dengar kata Labuan Bajo. Saya bilang, apa sih? Ya udah, saya juga nggak tahu, yang tahu pokoknya ada Pulau Komodo. Nah, ke sana kami pergi. Pergi ke Pulau Komodo, pergi ke Pulau Padar, bagus sekali. Pantai yang pasirnya pink. Ya, saya pikir itu cuma bohong-bohongan. Tapi waktu datang, sungguhan saudara, pasirnya warnanya merah muda. Ya, tapi hari ini saya nggak cerita Pink Beach, saya mau cerita Komodo. Ya, karena hari ini ada hubungannya dengan firman yang mau saya sampaikan. Bapak Ibu, strategi yang dilakukan oleh Yosafat ini luar biasa. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati dan Tuhan berbicara. Tenang aja, teguhkan dirimu, percaya Tuhan yang akan berperang. Dan itulah yang dilakukan oleh Yosafat. Coba kita lihat saudara, ya, saya pergi ke Pulau Komodo. Pulau ini saudara sudah preserve, sudah dilestarikan oleh UNESCO. Menjadi salah satu keajaiban dunia. Ya, ini fotonya Pak Hani Layantara. Ya, jadi saudara, ini binatang Komodo. Sekarang di dunia satu-satunya hanya ada di sana. Tinggal 2.500 ekor aja. Itu ya, ada lidahnya itu bercabang. Ya, coba yang pertama lagi. Lidahnya itu kayak begini saudara. Jadi penciumannya itu bukan di hidung tapi di lidah. Ya, lidahnya itu saudara juga untuk memangsa. Ya, jadi ini binatang pemakan daging sudah, kanibal ini. Jadi saudara sekalian, dia kalau lagi mau memangsa buruannya, apa yang dia lakukan? Dia, aduh Pak Hani berani banget ya. Wah, bukan cuma Pak Hani, Ibu Agnes juga berani. Coba liatin. Berani juga ya. Sekarang kita lihat saudara, binatang ini kalau mau mencari mangsa, dia itu tenang. Coba tunjukkan yang lagi tidur. Yang satu ini, tidur kayak tidur. Ya kayak nggak bahaya. Nah ini, tidur. Jadi saudara merasa bahwa binatang yang boni mangsa ini
nggak bahaya. Ini nggak bahaya, nggak bisa apa-apa, ini lagi tidur ini. Saya juga diceritain, waduh ini ilmu komodo, ini ilmu kelas berat ini. Tetapi sudah sekalian apa yang dilakukan oleh komodo waktu dia diam, dia tenang, matanya kadang ketutup. Saya ingat cerita Gus Dur juga itu ya, tapi dia telinganya buka semua itu ya. Jadi waktu ketutup itu sudah dia sedang atur situasi. Begitu sudah binatangnya tidur, di situ ada rusa, dia tidur. Dia nggak anggap kan, dia tangkap, itu tangkap sudah tidak dimakan. Itu dia julurkan lidahnya, sudah sekalian dia semburkan air liurnya, rusa tidak akan mati. Tetapi sudah sekalian di dalam lidahnya ini komodo ada 36 racun. Itu sebabnya sudah sekalian rusa ini dari hari ke hari akan menjadi sangat lemah. Dalam waktu 3 hari itu komodo tenang aja, sangat tenang. 3 hari mati-mati sendiri baru dia deket, udah habis. Ya, nggak ada tersisa. Benar sudah, ini binatang kalau makan sampai habis. Kecuali kepala kerbau dia nggak bisa. Kerbau pun dia bisa makan, habis semuanya. Ya, kecuali kepalanya dia tinggalin. Tapi kalau rusa semuanya habis. Ini sudah kita bisa lihat dan saya dapat penuturan saudara dari rangernya di sana ya. Bahwa binatang ini kalau memangsa tidak ada yang luput. Kenapa? Tenang. Kenapa kita seringkali tidak mengalami kemenangan? Kurang tenang, gerasa gerusu kejar sini kejar sana, lolos semua. Betul gak saudara? Tapi coba kalau saudara tenang. Hadapi masalah, saudara masuk ke rumah Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan. Saudara berdoa, berpuasa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Dia mau berbicara, dia rindu berbicara. Dia menantikan respon. Kalau saudara sudah sungguh-sungguh betul-betul tahu pimpinan Tuhan. Tidak ada yang gagal. Amin. Dia ingin, dia rindu saudara sekalian. Kita boleh mengalami kemenangan. Saya belajar saudara dari binatang komodo yang kanibal ini. Juga kelebihannya dia tidak tamak. Dia tidak rakus. Kalau dia sudah makan daging 50 kilo. Dalam sebulan dia tidak akan memangsa siapapun. Sangat beda sama manusia. Udah kenyang, ada yang enak pun dia makan lagi. Udah banyak duitnya, enggak pernah puas. Mau lagi. Benar enggak sudah? Serakah. Binatang ini enggak. Sudah 50 kilo sampai perutnya kelihatan. Ada yang perutnya, waduh itu mungkin baru memangsa itu ya. Sebulan dia tidak akan makan lagi. Ya. Jadi saudara sekalian, saya bawa oleh-oleh ini. Belajar dari ilmu komodo. Amin. Tenang, meyakinkan. Orang anggap enteng tapi padahal dia sedang atur strategi. Begitu musuhnya lengah, wah langsung. Kalau manusia 3 minggu. Ya, kalau sampai kena liurnya ini, ya segera dibawa. Soalnya kalau enggak 3 minggu pasti mati, pasti. Ya, kalau tidak, ya kalau bisa tertolong dalam waktu 3 minggu itu bisa tertolong. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga yang terakhir. Tuhan menyatakan kuasanya dengan cara yang sangat unik. Coba kita melihat ayat 21, ayat 22. Setelah ia yaitu Yosafat berunding dengan rakyat. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. Yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Luar biasa. Tuhan menyatakan kuasanya, caranya sangat unik. Amin. Dia adalah Allah saudara sekalian yang kalau menolong umatnya itu caranya sangat unik. Tidak kodian. Itu sebabnya kita gak usah meniru cara orang ini, cara orang itu gak perlu. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin saudara. Itu sebabnya kita membaca kisah ini sungguh-sungguh ajaib. Raja berunding dengan rakyat mengatur strategi sesuai
pimpinan Roh Tuhan. Sudah karena dia sudah mendapat peneguhan bahwa Tuhan akan berperang, engkau akan diam saja, tenang aja. Dia amini. Bukankah ini sesuai dengan perkataan Yesus sendiri mengajar kita di dalam Markus pasalnya yang ke-11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Sudah kalau sudah berdoa dan ada satu impresi yang kuat, Tuhan sudah dengar. Firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, hal itu akan diberikan kepadamu. Tadi saudara dengar saya menyaksikan bahwa saya pribadi gak pernah saudara bergumul untuk bisa dapat pasangan hidup, gak pernah. Jujur, saya gak pernah bilang please Tuhan kasih saya pasangan hidup Tuhan tahun ini ya. Dalam nama Yesus saya minta, dalam nama, gak pernah. Karena saya udah menyerahkan hidup saya, Tuhan kalau engkau mau pakai saya silahkan. Sampai saya gak menikah, saya serahkan seluruh hidup. Tapi kenapa akhirnya menikah, itulah doa mama saya. Doa almarhum mama saya. Setiap kali saya datang pulang ke Cirebon, kota kelahiran, pasti tanya, Cing udah punya pacar belum Ma? Sampai akhirnya saya marah. Udah kalau tanya terus gak mau pulang lagi, saya bilang. Loh mama nih kasihan, mama Lilua udah tua kayak begini. Loh ya gak apa-apa, iya tapi kalau mama tua, mama mati, kamu gak punya suami gimana? Ya gak apa-apa, punya Tuhan. Loh Tuhan kan ya percaya mama, tapi Tuhan gak kelihatan. Kamu ngomong masa ngomong sendiri, kalau ngomong sama orang kan kelihatan. Kamu tidur bisa rangkul-rangkul, itu mama saya gitu. Kalau sama Tuhan rangkul-rangkul apa katanya. Ya. Saya bilang ya udah kalau mama mau kawin mama aja doa. Udah doa terus kata mama. Ya udah kalau sudah doa terus percayalah. Lalu saya bacain ayat ini. Udah ya mulai saat ini doanya ganti saya bilang. Doa gimana Cing? Ya dia panggil nama saya. Doa. Tuhan saya percaya anak saya sudah dikasih jodoh yang terbaik, yang takut Tuhan, yang dari Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya dah mama doa begitu. Mama saya ini cungkolai, polos banget orangnya. Ya jadi dia, ayo Cing doa, mama udah doa terus sekarang doanya ganti. Tuhan Yesus terima kasih anak saya sudah dikasih suami yang terbaik. Takut Tuhan saya percaya pasti Tuhan ngomong gitu ya. Pasti menikah Tuhan, haleluya, amin. Saya pingin ketawa tapi lah saya ngajari ini ya. Sungguh doanya mujarab saudara. Jadi itu Pak Hani harus berterima kasih sama mama saya itu. Benar gak saudara? Saya gak berdoa loh, benar ya. Ini luar biasa. Saudara inilah yang dilakukan Yosafat. Dia belum mengalami kemenangan, belum perang loh. Tapi sudah dia mengatur strategi seakan-akan sudah menang. Luar biasa. Dia angkat tim pujian penyembahan di depan orang yang memakai senjata. Pujian dan firman Tuhan menentukan kemenangan. Tetapi saudara hati-hati. Kalau saudara memuji Tuhan, saudara harus hidup dalam kebenaran. Jangan Tuhan disogok lewat pujian hidupnya gak benar. Itu sebabnya tim pujian, penyembahan, WL, musik semua. Saudara juga mengaplikasikan kalau saudara memuji Tuhan. Pujian itu menarik kuasa Allah luar biasa. Amin. Tapi harus disertai kebenaran. Firman Tuhan berkata pemuji-pemuji ini memakai pakaian kudus. Artinya gak boleh sudah kita memuji Tuhan tapi hidup kita gak benar. Hidup kita gak bertobat. Masih kecewa, masih kepahitan, tetap tidak ada kuasa. Sudah memuji, menyembah Tuhan, tetapi hidup kita sudah benar-benar disertai kebenaran. Amin. Pemegang senjata sudah berada di belakang tim pujian. Sudah bisa bayangkan peperangan yang sangat unik ini. Mungkin ditertawakan oleh musuh, cuek banget. Tetapi sudah disitulah Tuhan menyatakan kemenangan. Bagian kita memuji Tuhan. Tuhanlah memberikan kemenangan. Kamis yang akan datang, Kamis malam semua hadir ya. Kita akan bikin konser pujian penyembahan. Saya dulu worship leader sudah banyak sekali sudah orang-orang dibenangkan melalui pujian penyembahan. Ketika kita hadir benar-benar dalam hadirat Tuhan bersatu hati memuji menyembah Tuhan. Tuhan itu hadir mencurahkan berkatnya luar biasa. Itu sebabnya saudara jemaat yang biasa datangnya suka telat melulu.
Udah telat pas denger firman masih ngomong gini. Aduh untung belum telat, untung belum telat. Belum telat apanya? Ini kalau film udah separuh jalan udah lewat saudara. Tapi masih pede, untung belum telat ya. Abis firman caw. Untungnya abis firman caw. Hemat gak pakai kolekte. Nah ini. Orang kayak gini lu mau diberkati saya heran. Ada lagi sudah jemaat, sorry ya kalau hari ini saya banyak menyinggung, menyindir. Ada yang kalau pas persembahan mesti kencing. Heran, nanti keluarnya itu kalau persembahan udah selesai. Heran, ini gak mau atau kebetulan. Sakingan saya gak sering duduk di belakang. Kalau sering duduk di belakang tak ciri. Orang ini tak ciri setiap kolekte mesti kencing bangun. Nanti duduk lagi sudah doa persembahan. Oh ini medit kalau ini. Ya. Orang medit saudara mau diberkati. Petani gak pernah tabur benih kok mau menuai. Ya enggak mungkin kan. Betul tidak? Tuhan bilang apa? Kalau kamu mengembalikan persepuluhan kamu lihat tingkap langit akan dibuka. Aku akan surahkan berkat melimpah. Uji aku. Sampai Tuhan bilang begitu loh. Saudara saya dengan hati yang tulus mengasihi saudara. Saya mau kalau saudara ibadah itu benar-benar diberkati. Amin. Mulai minggu depan coba usahakan. Usahakan datang jangan telat. Ya, saudara sekalian doa, memuji, menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Saudara kuasa pujian penyembahan itu menarik berkat Tuhan. Turun atas hidup saudara. Amin. Ya, sampai terakhir saudara, walaupun Ibu Agnes kalau khotbah agak panjang sabar. Ya, sampai doa berkat. Jangan doa berkat slop udah hilang. Loh, Tuhan lu mau curahin berkatnya buat saudara. Udah mau malaikat kirim berkat. Lu orangnya gak ada. Ya kasih sebelahnya nanti. Ya. Sampai terakhir sudah aminkan. Doa berkat ini luar biasa. Saudara lihat Yosafat bangkit mengaminkan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, nabi Tuhan. Sampai dia bilang sama rakyatnya, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada nabi-nabinya, hamba-hambanya. Artinya apa saudara? Perkataan hamba Tuhan itu jangan diremehkan. Saudara kalau dapat janji hamba Tuhan ngomong apa saudara berkata amin. Hamba Tuhan mengucapkan berkat amin. Amin saudara. Saya percaya Tuhan ada berkat yang tidak terduga-duga diberkati keluargamu amin. Tuhan adalah Jehovah Jireh menyediakan amin. Tuhan Jehovah Rafa menyembuhkan amin. Amin saudara. Itu sungguh-sungguh adalah janji Tuhan. Bagian kita percaya Tuhan akan mencurahkan berkatnya berlimpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.